sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Saudara bersukacita pada siang hari ini. Amin. Yang bersukacita, mari kita bangkit berdiri dan berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Lebih lagi. Haleluya. 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 Silakan duduk. Saudara, sukacita hanya ada di dalam Yesus. Amin. Karena Yesus adalah sumber sukacita. Amin. Dan Yesus ada di tengah-tengah kita. Bahkan ada di dalam hati kita. Amin. Saudara bisa rasakan hadiratnya. Amin. Saya bersukacita ada di tempat ini. Amin. Saudara, sebelum saya lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Benny S. Budiawan. Halo, Halo, Pak Benny. Anda luar biasa dan biasa di luar. Umur saya entar lagi 70. Punya satu istri, 2 anak dan 1 cucu. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan saya seorang istri yang luar biasa. Cantik luar, cantik dalam. Teman-temannya bilang begini, Pak Benny itu beruntung sekali. Punya istri cantik seperti kupu-kupu. Saya bangga. Tapi ada teman-temannya bilang begini, kasihan deh si kupu-kupu itu. Kok bisa dia tahan hidup sama si kebo itu? Saya memang agak tersinggung. Tapi memang begitulah. Waktu itu hidup saya seperti kebo. Coba saudara lihat di tempat ini. Ada kebo di tempat ini? Nggak ada. Bapak keren loh, Pak. Nggak berani. Yang ada di sini semua mantan kebo. Ya, kita bersyukur pada Tuhan oleh kasih-Nya. Kita semua sudah diubahkan Tuhan. Amin. Saudara, saya mau bilang begini kepada saudara. Saudara mau jadi apa di muka bumi ini? Itu pilihan saudara. Mau jadi kebo, mau jadi kupu-kupu, mau jadi pendeta, mau jadi rektor, mau jadi pengacara, pengusaha, buat Tuhan tidak ada masalah. Amin. Tapi Tuhan cuma mau satu. Ujung-ujungnya saudara dan saya harus menjadi serupa Kristus. Amin. Coba tengok orang di sebelahmu, wajahnya serupa Kristus. Saya lihat di tempat ini yang paling serupa Kristus hanya Bapak Roni. Hidup Pak Roni. Ya, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan berikan kekuatan kepada Pak Yayan dan Nyonya. Biarlah di tempat ini menjadikan tempat untuk mengubah kebo jadi seperti Yesus. Amin. Ya, amin. Luar biasa. Nah saudara, topik kita pada siang hari ini sangat penting. Judulnya adalah iman, pengharapan, dan kasih. Saya bahwa kita semua hidup di zaman yang semakin hari semakin edar. Zaman di mana kebudayaan dunia semakin bertentangan dengan kebenaran Alkitab. Standar-standar moralitas semakin hari semakin menipis. Saudara perhatikan, pernikahan sejenis Joko kawin sama Joni diberkati di gereja. Ini sudah makin gila. LGBT semakin merajalela. Kekerasan dalam rumah tangga terjadi di mana-mana. Saudara, keutuhan keluarga, keharmonisan keluarga, kebahagiaan keluarga semakin hari semakin sulit ditemukan. Bahkan bisa dikatakan seperti barang langka. Saudara, kita hidup
saat ini kita merasakan bahwa dampak dari pandemi COVID-19 ini sudah memakan banyak korban. Saudara, kita melihat ada orang yang kehilangan orang yang sangat dikasihi. Ada yang kehilangan pekerjaannya. Mau kontrak rumah, nggak ada duit, bingung mau tinggal di mana. Ada yang sepeda motornya, mobilnya ditarik sama leasing. Karena apa? Nggak mampu bayar cicilan. Ada lagi yang usahanya bangkrut, utang di bank macet. Jaminan rumah tinggalnya mau disita bank, dilelang. Pusing mau tinggal di mana lagi. Dan saudara, kita melihat di pengadilan agama ada begitu banyak ibu-ibu antre untuk mengajukan gugatan cerai. Pada pertengahan tahun lalu ada survei yang dilakukan oleh seorang pakar ilmu keluarga, namanya Dr. Insinyur Puspawati MSc. Dia melakukan survei terhadap 1.500 responden pria yang mewakili keluarganya. Survei ini dilakukan beberapa bulan ya setelah COVID dari di Indonesia, dan hasilnya sangat luar biasa. 55% responden mengaku bahwa mereka mengalami kesulitan dalam pekerjaan, mereka mengalami kesulitan dalam keuangan, sehingga mereka mulai makan makanan yang kurang bergizi. 61% suami marah-marah terhadap istrinya, tiap hari marah sama istrinya. Dan yang lebih gila lagi, 70% istri setiap hari marah sama suaminya. Ini kejadian nyata, survei. Dan luar biasa adalah 22% suami pukul istrinya. Istri nggak mau kalah, 2% lagi istri pukul suami. Istri sekarang canggih, berani pukul suami loh. Berarti terjadi pukul-pukulan. Dan saudara, 68% pernikahannya masih bertahan, sedangkan 32% sudah terjadi perceraian. Saya catat data yang dikeluarkan oleh Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dia keluarkan satu data yang yang terjadi pada selama 2019. Pada tahun 2019, kasus perceraian yang terjadi terus meningkat. Jumlahnya ada 442.106 kasus. Dan saudara tahu apa alasan perceraiannya? Ada macam-macam, tapi 3 teratas adalah: pertama, perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi, tidak bisa didamaikan. Itu ada 55% atau 244.452 pasal. Kedua, alasan ekonomi, 27%, 121.373 pasal. Dan alasan yang ketiga terbesar adalah meninggalkan salah satu pihak. Istri kabur meninggalkan suami, suami tidak bertanggung jawab meninggalkan istri. Itu jumlahnya ada 60.241 pasal atau 14%. Dan sisanya itu di bawah 0,5%, yaitu kekerasan dalam rumah tangga, mabuk, judi, poligami, dihukum penjara, berzina, kawin paksa, itu semuanya di bawah 0,5%. Dan ternyata yang luar biasa, istri adalah penggugat cerai terbesar. 70% penggugat cerai adalah istri. Maaf ya, di sini yang udah bercerai saya nggak maksud menyinggung ya. Ini bicara data.
Tapi pertanyaan yang paling penting adalah kenapa sampai terjadi perceraian? Padahal waktu mereka menikah itu diberkati di gereja, berjanji setia. Jadi jawabannya kenapa? Mereka bercerai karena mereka telah kehilangan iman, pengharapan, dan kasih Tuhan. Saya mau katakan begini, dalam kehidupan ini kita boleh kehilangan banyak hal, tetapi 3 hal ini tidak boleh hilang dalam kehidupan kita, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tidak boleh hilang. 1 Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Jadi saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, susah atau senang, sakit atau sehat, miskin atau kaya, 3 hal ini tidak boleh hilang dalam hidup kita. Karena apa saudara? Karena ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih, sanggup mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Saudara percaya ini? Amin. Oleh karena itu saudara, sekali lagi, dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, kita harus sungguh-sungguh menjaga agar iman kita, pengharapan kita, dan kasih kita jangan sampai hilang dalam kehidupan kita. Karena jika kita kehilangan ketiga hal ini, itu artinya kita telah kehilangan segala-galanya. Bisa juga dikatakan kita sudah mati sebelum kita mati. Ibarat hidup, kita sama dengan mayat hidup. Sekali lagi saudara, 1 Korintus 13 ayat 13. Udah hafal semua? Apa? Bapak. Ayo Baroni. Ayo Baroni. Ayo, Tahunnya Bang. doang. Ini yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Amin. Terima kasih. Mau bahas 3 hal. Tapi kalau kita bahas 3-3-nya mungkin terlalu panjang. Kalau ada waktu kita 1, kalau masih ada waktu kita 2. Ya. Pertama kita mau bahas yang pertama yaitu iman. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ternyata iman itu sangat penting dalam hidup kita. Karena Alkitab berkata dalam Roma 14:23b, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Roni baca Roni. 23. Roma 14:23, demikian firman Tuhan. Tetapi barang siapa bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukan berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Dosa. Dosa tidak berdasarkan iman adalah dosa. Iya, Pak Mangunsung sudah singgung yang di Efesus 4 ayat 8 ya. Karena iman kita diselamatkan. Amin. Saudara, Pak Mangunsung kemarin bersaksi ada satu hal yang dia ketinggalan. Dia kemarin bersaksi dia kehilangan istri, dia kehilangan rumah, toko terbakar, dia kehilangan pelayanan, 8 tahun tidak ada undang dia berkhotbah, terus dia kehilangan kesehatan, hampir mati karena COVID, saturasinya tinggal 9, gula darahnya 560, tekanan darah 40/60, tapi dia masih hidup karena apa? Pak Mangunsung tidak kehilangan iman dan pengharapan dan kasih. Kemarin dia tidak bilang bahwa di umur 6 tahun dia kehilangan ibunya terkasih. Ibunya mengakhiri hidupnya bunuh diri karena tidak taat perlakuan papanya. Kemudian papanya kawin lagi, mereka terusir dari rumah, jadi kuli panggung di pelabuhan. Pak Mangunsung masih umur 6 tahun. Kelas 6 SD. Oh, Kelas 6 SD. ada SD 12 ya. Pada sekarang
atau sudah kuat pikul beras? Ya. Nah, saya sangat respect kepada Pak Mangunso. Begitu banyak pencobaan yang dialami, tapi karena iman, pengharapan dan kasih, sekarang beliau ini Tuhan percayakan untuk mengembalakan jemaat punya gereja di Cibubur. Tadi saya bilang sama Pak Andreas, satu saat nanti kita tengok. Dan beliau udah bilang 12 Desember, pas hari Natal. Ya, kalau tidak ada halangan Tuhan berkenan, kita akan hadir. Ya, kalau masuk. Ya, jadi iman itu sangat penting dalam kehidupan kita setiap anak-anak Tuhan. Pertanyaannya adalah apa itu iman? Ibrani 11 ayat 1. Coba renungkan firman Tuhan ini. Kalau orang tidak beriman, pasti dia bilang sulit melakukan hal ini. Mana bisa kita mengharapkan sesuatu yang belum ada? Mana bisa kita menjadikan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat? Tetapi Tuhan kita itu luar biasa. Itulah sebabnya Alkitab berkata bahwa iman harus timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Bapak Roni. Firman Kristus. Cantik. Serius dong yang lain. Jadi iman, Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan oleh firman Kristus. Amin. Bahwa iman harus timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus membangun iman kita setiap hari melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Setiap hari kita harus bertekun dalam firman, melakukan 4M, menerima firman, merenungkan firman, melakukan firman, dan membagikan firman. Amin. Saudara, kita harus jadikan firman Tuhan sebagai aspirasi hidup kita. Kita harus jadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita. Kita harus jadikan firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kita. Karena apa, saudara? Firman itu akan melindungi kita dari godaan-godaan iblis. Firman itu akan melindungi kita dari keinginan-keinginan jahat. Firman Tuhan itu akan menjaga setiap langkah kaki kita, sehingga kita tidak melenceng ke kiri atau tidak melenceng ke kanan. Saudara, jadi hari ini mari setiap hari jangan lupa bangun tidur, berjumpa dengan Tuhan duluan, berdoa, saat teduh, kemudian baca firman. Firman itu bukan cuma dibaca, direnungkan. Udah direnungkan, dipikirkan, dibayangkan, diperkatakan setiap hari, sampai firman itu jadi firman iman dalam hidup kita. Saudara, sekali lagi, jadi firman yang kita baca harus kita renungkan setiap waktu. Setiap firman itu, sehingga firman itu menjadi dekat kepada kita, yakni dekat di mulut kita dan dekat dalam hati kita, sehingga firman itu menjadi firman iman dalam hidup kita. Amin. Satu hari kita baca 10 ayat, bagus. Tapi kalau tidak ada yang menjadi firman iman, itu akan mubazir. Roma 10 ayat 8. Jadi firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman. Amin. Satu firman kita jadikan firman iman, bisa menyelamatkan hidup kita, bisa menyelamatkan keluarga kita. Saudara, ini harus kita terus lakukan. Setiap hari lakukan agar iman kita tidak bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sekali lagi, iman kita supaya tidak bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. 1 Korintus 2 ayat 5. Saya supaya iman kamu
supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Di sebelahnya bilang begini, supaya iman kamu tidak bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Iman kita harus bergantung pada kekuatan Allah. Hikmat manusia bisa benar, bisa salah, bisa menyesatkan kita. Tapi kalau kekuatan Allah tidak akan pernah bisa menyesatkan kita. Saudara, Roma 1 ayat 17, Injil adalah kekuatan Allah, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kasih tahu sebenarnya, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh uangnya. Ya, orang benar akan hidup oleh iman. Sebab apa saudara? Sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Ya. Ini saksi-saksi iman. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kamu bilang begini, tanpa iman kamu tidak berkenan kepada Allah. Tanpa iman kamu tidak berkenan kepada Allah. Amin. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, iman kita harus disertai dengan perbuatan. Iman kita sesuai dengan perbuatan ya. Karena iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Yakobus 2 ayat 20b berkata bahwa iman harus disertai dengan perbuatan, karena iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Amin. Kalau kitab nih. Iman tanpa perbuatan adalah mati ya. Jadi saudara, itulah sebabnya kita berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Oleh karena itu apa saja yang kita lakukan harus berdasarkan iman, karena segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Dan mati dulu Ya. Oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam menghadapi beban hidup yang begitu berat seperti sekarang ini, kita harus menguatkan iman kita kepada Tuhan. Kita harus menguatkan hidup, kita harus punya iman kepada firman Tuhan. Saudara, hidup oleh iman adalah suatu perbuatan yang disertai dengan keyakinan akan firman Tuhan. Itu pertama. Kemudian hidup oleh iman adalah mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Hari ini kalau saudara punya beban, jangan saudara cari pertolongan manusia. Pasti kecewa. Cari Tuhan. Nah, hidup oleh iman adalah percaya meskipun belum melihat. Itulah kunci agar kita dapat bertahan hidup di tengah badai kehidupan ini. Saudara, tanpa iman yang kuat, kita akan sulit bertahan di tengah kehidupan seperti sekarang ini. Amin. Oleh karena itu saudara, jangan lupa milikilah iman yang kuat. Amin. Masih ada waktu ya? Masih Pak. Lanjut, Banyak Pak. Pak. Lanjut. Lapar makan lagi. Kedua, pengharapan. Saudara, apa artinya pengharapan? Pengharapan itu adalah satu keinginan yang timbul dari hati berdasarkan iman. Sekali lagi, pengharapan adalah suatu keinginan hati yang timbul berdasarkan iman. Artinya apa saudara? Tanpa iman tidak mungkin ada pengharapan. Ya betul. Ya. Nah, saudara,
Jika pada hari ini saudara merasa khawatir dan takut, saudara dihantui oleh ketakutan, itu juga adalah sebuah bentuk pengharapan. Namun pengharapan yang tidak berdasarkan iman kepada Tuhan, pengharapan yang salah. Karena apa saudara? Karena di saat saudara merasa khawatir dan takut, saudara sepertinya sedang menantikan sesuatu yang buruk yang ada di belakang saudara, yang akan terjadi dalam hidup saudara. Padahal itu tidak ada. Nah, mata saudara hanya melihat pada sesuatu yang menghampiri saudara. Saudara khawatir karena saudara lebih takut kepada sesuatu itu daripada percaya kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan dalam Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Baca Pak Roni. Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dalam dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Yang dilakukan. Ya, yang dilabuhkan Pak, bukan dilakukan, dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saudara, firman Tuhan ini berkata bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Amin. Sauh atau jangkar itu digunakan supaya perahu atau kapal agar tidak terbawa angin, terbawa arus, atau terbawa ombak. Nah, artinya saudara, di tengah-tengah kehidupan kita ada badai yang menghantam kehidupan kita. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami badai dalam kehidupan saudara. Saudara, kita membutuhkan pengharapan supaya hidup kita tidak terombang-ambingkan oleh gelombang masalah. Saudara, pengharapan adalah sauh yang membuat kita terkait kepada sesuatu yang kuat, yaitu janji Tuhan, yaitu firman Tuhan di dalam hidup kita. Nah, ini akan membuat hidup kita menjadi kuat dan teguh, dan kita bisa bertahan di tengah hantaman badai. Jadi pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Katakan kepada orang sebelah, bilang gini, pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Jiwamu sebagai yang pengharapan adalah sauh yang kuat bagi jiwa. Kenapa dikatakan jiwa bukan roh? Karena setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita menjadikan Yesus sebagai penguasa tunggal dalam hidup kita, maka roh kita sudah diperbaharui. Roh kita sudah dimerdekakan. Amin. Tetapi jiwa kita belum. Saudara, Roma 8 ayat 2. Pak Roni. Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka roh yang memberi hidup telah memerdekakan saudara dan saya di dalam Kristus dari hukum dosa dan maut. Tetapi jiwa kita belum. Jiwa kita itu pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita masih labil dan mudah terluka, gampang tersinggung, gampang naik darah, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang percaya, kadang-kadang tidak percaya. Nah saudara, itulah sebabnya jiwa kita perlu terkait kepada sesuatu yang kuat. Saudara, perhatikan baik-baik. Jiwa kita perlu terkait kepada sesuatu yang kuat. Jiwa kita perlu terhubung dengan sesuatu yang kuat, yaitu Yesus Kristus. Amin. Saudara, karena Yesus adalah batu karang yang teguh, kita akan menjadi kuat dalam pengharapan seperti sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita jika kita terhubung dengan batu karang itu, yaitu Yesus Kristus. Saudara, seperti yang telah terjadi pada Abraham dan Sarah.
Saudara, satu hari Allah berfirman kepada Abraham. Kejadian 18 ayat 10 sampai 12. Kejadian 18 ayat 10 sampai 12. Kejadian 18 ayat 10 sampai 12. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Sudah akan menjadi bapa banyak bangsa. Sarah tertawa. Sarah tertawa dalam hati. Maksudnya begini, apakah saya bisa birahi? Ya, aku ini sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Tetapi saudara, firman Allah itu ya dan amin. Abraham percaya kepada Allah, imannya tetap bertumbuh. Dia selalu menanti dengan setia akan janji Allah. Roma 4 ayat 18 sampai 21. 4 ayat 18 sampai 21. Roma 4 18 sampai dengan 21. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. 19. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Sekali lagi saya ulangin, sangat lemah, karena usia telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Sampai 20, 21. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Abraham, dia dengar firman Tuhan, Allah berfirman kepada dia, tidak mungkin, tetapi dia tetap percaya. Dikatakan bahwa imannya tidak menjadi lemah. Ayat 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Itulah iman dari Abraham. Oleh sebab itu Abraham dinamakan bapa orang beriman. Dan ternyata apa yang dia tidak pernah sia-sia. Saudara, Roma 5 ayat 5 berkata bahwa ketika Sarah berumur 90 tahun, ia melahirkan Ishak. Ketika waktu itu Abraham berumur 100 tahun, dan Abraham menjadi bapa banyak bangsa. Kasih tahu orang sebelahmu, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Ya. Jadi saudara, pengharapan itu adalah saul yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis kita. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, marilah kita jadikan Yesus sebagai dasar pengharapan kita. Amin. Karena apa? Pengharapan kepada Yesus akan membuat kita mampu bertahan menanggung segala macam persoalan dan kesulitan hidup ini. Amin. Pengharapan kepada Yesus akan membuat kita tetap berdiri teguh, kita tetap berdiri tegak di tengah badai kehidupan ini. Jangan taruh pengharapanmu kepada sesuatu yang lain. Taruh pengharapanmu kepada Yesus. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika hari ini ada di antara saudara yang masih ada dalam kondisi khawatir, kurang percaya, bimbang, masih terombang-ambing oleh masalah, itu artinya saudara belum melakukan saumu kepada sesuatu yang kuat,
yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu hari ini apapun bebanmu yang kau alami, yang kau rasakan, yang seperti tidak mungkin bisa selesai, bersandar pada Tuhan, berharap pada Tuhan. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikan setia. Kalau dibaca Pak Yori, ini ayat Ibrani 10:23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikan setia. pegang pada pengakuan tentang pengharapan kita kepada Yesus. Ada ayat mas yang saya ingin bagikan kepada kita semua. Firman Tuhan ini mari kita jadikan firman iman. Amsal 3 ayat 5 sampai 8. Kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Amin. Dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Amin. Saya ulang lagi. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amin. Ayat 8 ini buat kita semua. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu Amin. dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ya. Saudara, catat firman ini, ulang, dibaca, direnungkan, diperkatakan sampai firman ini jadi firman iman dalam kehidupan kita. Ya, Amsal 3 ayat 5 sampai 8. Oleh karena itu saudara yang kasih, mari kita taruh pengharapan kita kepada Yesus dan percaya akan janji setia Tuhan Yesus. Janji yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ini masih ada satu poin lagi, tapi saya pikir sudah ya, karena ada acara mau doakan itu ya. Jadi saya itu Roma 15 ayat 13, saudara. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Katakan amin. Amin. Ya, saya cukup sampai di sini karena ada acara untuk doa buat Ibu Tantan ya. Ya, terima kasih. Saya silakan kepada